Saya kenal Luna udah lama ya, gitu. Jadi dari dulu lagi ngetopnya sampai sekarang pun juga masih ngetop. Siapa yang nggak tahu gitu, ya kan? Dan yang luar biasa itu adalah aktivitasnya gitu loh. Kalau lihat IG-nya aja, saya juga bingung kadang-kadang. Hari ini udah di Korea, terus besoknya katanya udah di New York. Terus makan mulu kerjanya gitu ya. Tapi tetap aja langsing dan fit terus gitu loh. That was amazing gitu loh. Yang cocok juga sih kalau saya juga selalu ngomong live happier istilahnya gitu. Ya ampun, lagi ngomongin saya ya. Iya, ketahuan, nggak boleh. Apa kabar nih, Pak? Baik. Terima kasih lo dateng ke studio mini saya. Ini mini? Mini lah. Wah, luar biasa. Kalau ini mini yang gede gimana nggak ngerti ya. Mini lah, Pak. Ini cuma sepitak begini. Luar biasa. I like the color actually. Oh gitu ya. Ya, warna-warna girly gitu. Jadi thank you lo datang ke sini. Tadi ngomongin saya ya, Pak ya? Ngomongin apa sih? Ngomong yang baik-baik kok. Oh iya. Kalau gaya hidup. Oh, gaya hidup. Iya, kenapa gaya hidup saya? Kan senang jalan-jalan kan? Your lifestyle itu amazing. Jet setter ya. Waduh. Terbang itu capek loh. Capek memang, Pak. Mau terbang ekonomi, bisnis kelas itu tetap capek. Saya tuh dulu suka banget terbang. Suka banget Nggak terbang sendiri tapi ya? Hah? Nggak terbang sendiri kan? Sendiri? Iya, diterbangin pilot maksudnya. Oh iya. Lucu aja dia, Bapak. Ya, siapa tahu jadi Wonder Woman gitu. Bener. Dulu aku lumayan seneng terbang sih. Cuma karena sekarang udah saking seringnya terbang, jadi... Bosan ya? Nggak bosan juga. Cuma kayak bosannya tuh ini, Pak. Makan? Bukan. Film udah habis ditonton semua. Jadi udah bingung mau ngapain kalau di pesawat. Gitu. Jadi gimana nih? Apa yang mau ditanya ke saya? Oh iya, secretnya dong gitu loh. Bisa kalau udah traveling. Iya. Kalau saya sendiri kan juga traveling baru kemarin. Wah, kalau udah traveling itu makannya luar biasa. Loh, kalau makanan enak masa nggak di-enjoy? Ya kan? Enjoy, kita mah makan enjoy juga. Tapi gimana supaya bisa tetap sehat, tetap fit, tetap pertama tuh harus langsing, disiplin gitu. dulu, Pak. Disiplin ya? Harus disiplin. Oh, disiplin apa? Disiplinnya itu harus disiplin terhadap waktu. Waktunya itu harus disisakan untuk olahraga. Wih, hebat. Me time, makan, dan juga istirahat. Nah, disiplin ini itu kan misalkan olahraga kan good for your body. Terus misalkan me time is also good for your mental, for your well-being lah gitu. Terus kalau makan, disiplinnya juga makan harus yang benar juga gitu. Nikmatin juga boleh, tapi ada momen juga di mana kita harus disiplin untuk tahu batasan. Nikmatin boleh, tapi jangan over gitu. Kayak, wah mumpung ini enak, ngambilnya tiga piring gitu. Emang enak, makanan enak, kalau dimakan banyak pasti enak, tapi harus disiplin. Karena kita tahu yang bisa mengkontrol itu cuma diri kita. Nyicipin, kita makan, enjoy, oke. Jadi nanti ada kangen lagi. Jadi kita tahu bahwa yang penting udah ngerasain enak, kita happy, enjoy dengan makanan, oke. Jadi kita nggak kayak wah masukin semua makanan ke badan kita. Iya, itu makanya kadang-kadang saya nggak setuju kalau prinsip kayak diet atau puasa gitu ya. Karena kalau kita udah nanti blood sugar too low dan udah kelaparan, susah ngontrolnya. Saya sih kalau aku dietnya itu lebih kepada diet itu tuh bukan berarti kita nggak makan loh, Pak. Gitu. Iya. Bukan berarti kita nyiksa diri diet. Terus kalau misalkan masalah puasa, aku justru sangat-sangat suka dengan puasa, Pak. Untuk cleansing the body? Yes, to cleanse, and then juga untuk ini sih menurut aku, untuk membiarkan organ-organ badan kita itu beristirahat. That's correct. Karena kalau we kept on eating makan constantly, kita bekerja terus, betul gitu. Jadi aku suka bukan lagi suka sih, aku lagi ngejalanin intermittent gitu karena aku pikir once in a while is good. Iya. Jadi lebih mengistirahatkan. Shock to the body, the body adjusting. Tapi tetap minum, tetap
minum air yang banyak, terus udah gitu hindarin yang manis-manis. Tapi biasanya craving for sugarnya itu aku makannya kalau nggak buah ya juices gitu. Yes. Kalau kita di Rejuve itu kita ada yang namanya juice fast, ya, juice cleanse. Yeah. Kita sebutnya, kita kan selalu berusaha gunakan istilah yang tepat ya. Orang suka bilang juice detox, itu sebenarnya nggak tepat. Karena impresinya itu kayak orang jualan itu sering, jus ini bisa ngedetox your body, green tea ini bisa detox your body, that's all a lie. Nggak, yang bisa detox itu kan tubuh kita sendiri, organ kita sendiri. Betul. Nah, jus fast kita itu kan dirancang dengan bantuan nutrisi itu dengan 3 prinsip sebenarnya. Yeah. Satu, istirahatin body itu dalam arti give it a good stuff, makanya jangan makan, ya kan? Nah, fast itu berarti kita nggak makan, sebenarnya gitu. Lalu di apa istilahnya di booster kan butuh penguat lah. Penguatnya apa sih? Kalau tubuh ya vitamin, mineral, antioksidan. Apa yang paling penting itu kan antioksidan. Nah, itu makanya juices itu penting, ya kan? Karena itu isinya kan sumber terbaik antioksidan itu kan fresh fruit and vegetable. Yeah. Nah, atau alternatifnya kayak our Rejuve juices gitu. Makanya jus kita kan selalu fresh fruit vegetable dibuatnya, jadi itu sumber antioksidan sehingga organ itu otomatis dapat boosternya gitu. Dapat asupan yang gizi yang tepat. Betul. Lah ya. Yang ketiga itu sebenarnya yang kamu bilang tadi, yaitu harus diistirahatin. Makanya kita bilang kalau doing fasting itu, juice fast kita itu prinsipnya cuma satu, antara yang terakhir diminum malam sampai pagi pada saat kita break the fast lah istilahnya, that's minimum 12 hours. Yeah. Gitu. Nah, 12 jam itu cukup agar tubuh itu bisa, organ itu bisa rest, lalu dia bisa effectively bekerja dengan cleansing. Tapi nggak perlu juga sampai 18-16 sebenarnya, karena kalau berdasarkan research dan itu 12 hours is enough, tapi jangan less. Problemnya itu banyak orang yang jam 10 malam masih makan, ntar keep snacking atau apa, tubuhnya belum sempat istirahat, udah kerja lagi, udah tidur. Dianya sih istirahat tapi not the body gitu. Body butuh 3-4 jam untuk digesting kan, before it can rest. Kalau kita lakukan jadi part of the lifestyle, malah sebetulnya lebih gampang. And effectively actually we are doing fasting. Ya, itu memang sulit sih. Cuma I try to avoid dinner sih. Avoid dinner? I try to avoid dinner sih. Depending what is the definition of dinner itu what time? Ya, I try to stop 6, maximum 7. Jadi kalau mau pergi early dinner biasa aja. Iya. Jam 5.30 udah yuk early dinner. Iya, tapi biasanya kalau misalkan ada juga sih meeting atau apa gitu jam 7, jam 8. So usually I do my early dinner. Atau memang kalau memang harus ini juga ya I try to like eat salad. Yes. Just like or juices yang memang easy to digest gitu. Jadi kadang-kadang mencoba menghindari makan berat di malam hari sih. Betul. Karena aduh tidurnya capek sih itu. Jadi apakah juicing itu bisa dibilang masuk ke kategori cukup atau enggak gitu ya? Cukup atau hidup lifestyle yang sehat atau enggak sih? Ya, kita sering dibilang karena Rejuve itu produknya semua cold press juices yang memang orang akuin enak, murni dan lain-lainnya. Tapi lalu dia bilang, oh berarti kita rekomendasinya kita disuruh diet. Saya bilang enggak, bukan sebetulnya. Kalau saya pribadi dan kita pribadi, we don't really believe kayak kata-kata diet itu kan sebenarnya sering konotasinya salah tuh. Diet itu sebenarnya kan pengaturan gaya makan. Tapi orang selalu mikirnya diet itu adalah wah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ini, jadi sengsara gitu. Nah kita bilang kalau kita sendiri percaya adalah well balanced nutrition. Jadi produk kita kan memang sebagian besar itu adalah 100% fresh and natural pure cold press juices. Jadi makanya dibilang kita tuh merekomendasikan untuk diet. Nah diet itu sebenarnya bukan konotasi yang jelek, itu pengaturan gaya hidup. Nah kalau kita percaya adalah we don't believe in diet in a way yang make us suffer, karena anything that make us suffer will not last gitu. Nah jadi, apakah jus doang cukup atau enggak? Kalau we make it as part of lifestyle, ya, karena yang kita percaya itu kita well balanced nutrisi. Kedua, sebanyak mungkin kita konsumsi itu fresh fruit dan vegetable, ya kan? Ini yang udah semua dokter setuju, semua nutrisi agree bahwa kenapa mineral, vitamin, antioksidan itu bagus untuk
kesehatan, Yeah. ya kan? Fiber juga bagus untuk ini. Nah, cuman masalahnya adalah tergantung nanti pada saat tujuan minum jusesnya. Kalau ada yang bilang minum jus itu saya maunya detoxing. Nah, ini kita sebut jus fast. Kita buatnya bukan cuma jus. Karena kita buatnya adalah well balanced nutrisi tadi. Jadi makanya kita tambahkan ada almond milk kita, ada smoothies. Sehingga nutrisi yang dikonsumsi itu well balanced, ada good fatnya, ada high proteinnya yang juga tubuh butuhkan selain vitamin, mineral, antioksidan. Beda dengan kayak misalnya cuman detoxing yang lain, yang murni juices. Sebetulnya kalau kita bicara secara analisika, secara nutrisi itu kita malnutrisi. Makanya kalau jus detox itu selalu mereka bilang nggak boleh diulang terus-terusan. Gitu loh. Karena kalau minumnya cuma jus toh, lah berarti kan nggak ada protein yang masuk, nggak ada good fat yang masuk. Tapi bagusnya, maksudnya kalau mau detox jus gitu, yang cuma minum liquid jus aja, Betul. there's period of time lah ya. Gitu. Betul, misalnya dia lakukan 5 hari, 7 hari, tapi jangan di-repeat terus-terusan, karena kalau terus-terusan kita malnutrisi nanti. Nah, kalau kita buatnya, kalau yang mau tujuannya itu sebetulnya kita buatnya well balanced. Tetap kita masukkan smoothies kita. Kita masukkan juga satu almond milk kita. Sehingga apa? Selain juices ada protein, ada juga good fat. Jadi kalau jus fast kita itu mau di-repeat berapa kali pun nggak apa-apa. Karena setiap hari tetap liquid, tetap well balanced. Ada itunya juga ya. Tapi kalau tapi kan orang juga siapa sih yang mau terus-terusan jus fasting gitu ya. Nah, lalu yang kedua, gimana memenuhi kebutuhan buah dan sayur tadi? Ya paling ideal dan paling gaya konvensional ya makan langsung, dan kita juga promoting itu. Cuman realistis nggak dengan gaya hidup yang ada? Ya, nah contohnya tadi saya bilang saya sama istri baru balik dari Bali di hotel. Kalau saya di hotel kayak gitu, wah saya makan buah banyak, sayur. Kenapa? Udah disiapin, datang breakfast udah disiapin pepayanya, semangkanya. Ya makan aja ya kan? Kenapa enggak? Enjoy, dan itu memang kita ini. Tapi kalau di rumah setiap hari disuruh nyiapin gitu, saya bisa diketok nanti. Dia bilang, emang nggak ada kerjaan lain? Siapin gitu. Ya sebenarnya bisa juga di-combine, tapi kan kadang-kadang nggak mungkin tiap hari mangga. Iya, bosan kan? Tapi kan kadang-kadang juga pengen, kalau nggak sempet, kalau beda sih makan sama minum tuh kan beda ya. Exactly. Nah makanya jadi karena tidak realistis untuk kita, kayak kita olahraga aja ya. Gimana abis sepedaan mau bawa-bawa apel, mau bawa-bawa sayur? Nggak mungkin. Nah, cara apa alternatifnya? Salah satunya adalah juices. Sepanjang jusnya itu harus selalu dibuat dengan teknologi yang tepat. Supaya apa? Tujuan minum jusnya tercapai, yaitu vitamin, mineral, antioksidan. Nah, teknologi yang cocok itu cuma cold press, ya kan? Dan kedua, jusnya itu harus 100% dibuat dari bahan segar. Yang sering kali terjadi itu kalau industri itu sering misleading. 100 regulator juga gitu kan kadang. 100% jus. Tapi dibuatnya dari concentrate. Kalau udah dari concentrate, itu bukan dari bahan segar, itu sebenarnya udah bukan, it's no longer a good juice. Yang didapat cuma rasa. Yang di pasaran-pasaran itu ya. Kebanyakan ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang ada apple juice, orange juice, bentuknya bening banget gitu. Patut dipertanyakan nggak sih? Nah, kalau saran saya, kalau mau milih produk atau apa, yang pertama dilihat, orang itu biasanya salah kaprah. Biasanya dilihat langsung ke nutrition fact. Gulanya berapa, kalorinya berapa, ininya berapa gitu. Nah itu, that's meaningless gitu loh. Pertama kita harus tahu dulu dari mana sumbernya. Jadi harusnya yang dilihat adalah lihat ingredient listnya. Apakah itu dibuat dari bahan segar? Kalau bukan dari bahan segar, dia nggak bisa disebut fresh. Lah orang bahannya aja udah overly highly processed, ya kan? Setelah kita tahu bahannya semua bahan segar, ada nggak tambahan bahan lain yang biasanya kita nggak ngerti? Kalau udah dibilang matrodixin lah, yang kita nggak, nah itu berarti itu udah berarti proses ya. Hindarin tambahan bahan-bahan, entah itu preservatif atau gula tambahan apalagi ya, atau nanti bahan kimia yang kita nggak ngerti, hindarin. Minta yang cuman murni yang dibuat dari bahan segar tanpa tambahan apapun. Kalau dibuat dengan teknologi yang tepat, fiber itu banyak. Kayak punya kita ya, misalnya kalau kita bilang ini mighty celery contohnya ya. Oh, celery kesukaan aku. Oh, ini the most advanced juice that we have. Cuman dibuatnya dari, boleh bilang hampir semua celery with sedikit lemon, ya kan? Ini
Kalau yang calorie freak juga seneng. Satu botol 250 cuma 45 kalori. Tapi yang penting bahannya segar kan? Ya. Dan fibernya 6 grams. Karena celery itu katanya bagus banget buat Bagus banget. nurunin kolesterol. Blood pressure, uric acid. Iya. Nah, kalau dia 6 gram satu botol gini, ya, ini juga kayak Yuglo aja kita 5 gram. Ya kan? Asian Green 6 gram. Bahkan yang indulgence kayak gini aja nih, Tropic Joy, ini very very nice. 6 gram ya. 6 gram itu banyak atau enggak? Ini mata saya juga kayaknya. Tapi masih kebaca itu. Masih kebaca. 6 gram ya. 6 gram itu kecil atau banyak? Nah, kita mesti lihat perspektifnya tepat nih. Ya, orang kadang bilang, 6 gram buat apa? Kita cuma butuh 30 gram loh. Makanya itu udah 20%. Ya kan? Nah, kita bandingin ya. Bandingin misalnya. Kalau kita makan nasi putih, 100 gram nasi putih yang biasanya nggak cukup nih. Ini kalau mas-mas ini semua pasti nggak cukup. Enggak lah, mereka mungkin 200 gram. Lebih. Ya kan? Nah, tapi kalau kita ambil patokan 100 gram lah ya. Ini kan 110 kalori kalau yang Tropic Joy. Yeah. Tapi kalau 100 gram nasi itu udah 130 kalori. Tebak coba, fibernya berapa kalau nasi putih? Guess. If you guess right, I'll give you 1 year full juices. Oke, ini 6 gram ya? Itu kira-kira berapa? Nasi loh, solid. Ini pasti a trick question, so I'll say 2. Not even close. 0.2. Oh, tapi kan 2. Ya. Setidaknya kan ke bawah. Iya, dibagi 10. Ya kan? Nah, bayangan coba, 0.2. Yang 2 itu kalau brown rice. Oh. Nah, tapi bayangkan coba, even brown rice, ini masih contain 3 times more. Oh. Dan liquid. Kita bisa bawa. Nggak bikin buk gitu. Iya, ya kan? Tinggal dipipisin aja nanti. Makanya, jadi dia bisa jadi good alternatif ya. Kenapa? Karena satu, high fiber. Iya. Dari 100% buah segar. Buah dan sayur, sorry. Bukan cuma buah. Dan satu faktor lagi yang paling Iya. penting. Ini yang sering orang juga salah kaprah dan nggak ngerti. Ya. Dan artikel atau apa, saya juga baru baca kadang-kadang nyebelin. Yaitu istilahnya, it always, kalau jus kita, it always zero added sugar. So no sugar. Jadi kalau manisnya emang udah manis dari si buahnya. Dari ya? buahnya. Tapi sebentar, no sugar added sama zero sugar added beda ya. Oh iya, no sugar added. Berarti kan tidak ada gula tambahan. Nah, kalau zero sugar added, bingung kan? Jadi maksudnya si buahnya tuh di ini lagi. Bukan gitu. Itu istilah industri yang tricky, misleading customer. Sama kayak kalau kita makan di restoran ya, kan sering tuh tulis no MSG edit, tidak tambahan mecin. Iya, tapi udah ada semuanya mecinnya. Maksud dia, saya tuh waktu masak nggak nambahin mecin. Tapi bahannya udah mungkin udah ada. Iya. Nah, sama kalau dia bilang no added sugar, dia bilang tuh gua nggak tambahin gula nih pada saat buat jusnya. Iya. Tapi bahannya belum tentu. Iya. Nah, contoh yang paling gampang. Kalau jus itu dibuat, kita lihat definisi FDA ya. FDA, Food Drug Administration USA. Added sugar ya. Added sugar itu adalah salah satunya ya, semua gula, tebu lah ya, honey juga masuk added sugar. Concentrate jus itu added sugar dianggapnya. Tapi kalau dibuatnya dari fresh atau fresh buah atau apa, itu tidak added sugar. Jadi makanya kalau kita bilang zero added sugar, memang bahannya pun tidak mengandung added sugar. Bener-bener zero. Makanya saya mau kita guna istilah itu tuh zero. Jangan no. Kalau no itu tuh kecampur, misleading. Ya. Nah, jadi kalau dia zero added sugar, high fiber, bisa jadi pengganti buah dan sayur. Benar. Kalau nggak susah mau menuhin 4-5 porsi sehari gimana? Iya, bener juga ya. Kalau makannya Kobe beef, masa sayurnya yang banyak kan nggak? Iya juga sih. Beefnya yang melted. Tapi ini nggak sih sebenarnya kalau kita tiap hari lebih dari berapa juices gitu boleh nggak sih dalam sehari? Nah, tergantung tujuannya. Tadi saya bilang kan, kalau dia misalnya kayak tadi juice fasting, dia emang nggak makan kan? 9 botol nggak apa-apa, ya kan? 9 botol kecil. Tapi kalau dia bilang mau part of lifestyle nih, kayak saya sendiri rata-rata saya minum 1 botol plus 1 botol shot. Itu sebenarnya udah cukup ya?
Kalau itu cuman untuk nambahin, ya kan? Asumsi juga berarti itu saya masih makan ada buah lagi langsung atau apa. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin 2 botol jus is good. Ya kan? Jadi jangan over juga, jangan tiba-tiba sehari 10 juices gitu. Kalau dia nggak makan sama sekali nggak apa-apa. Kalau udah makan. Jangan dong. Jangan. Kalau nggak makan ya karena dia memang lagi liquid detox, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau makan juga. Nah, kalau dia makan, kita lihat nih. Orang kalau ditanya ya, ini yang interesting. Makan berapa kali? 3. Yakin. Coba catat, saya bilang. Dia nggak catat tuh biasanya tuh nanti jam 10-nya tempe goreng, tahu goreng. Cemil-cemilannya nggak dihitung ya, padahal harusnya dihitung ya. Harus dihitung. Nah, kalau mau makannya 3 kali, jusnya berapa? Gantiin cemilannya sama jus nggak apa-apa. Cukup. Kalau dia nyemil 3 kali ya 3 kali. It's a good thing, right? A good stuff put in your body replacing the bad stuff. Yes. That's how we become healthier and fulfill our daily vegetable and fresh food need. Gitu. Jadi itu live happier ya, pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mendisiplinkan diri dan berinvestasi, mengeluarkan sedikit uang lebih untuk investasi. Jadi ini kan badan kita pakai nanti sampai tua ya. Insya Allah kalau misalkan kita dikasih umur panjang ya. Betul. Kita kan pengennya live happier, live younger, masih longer tapi masih ini kan, masih fit ya. Kita juga nggak mau long banget tapi udah apa-apa nggak bisa, malah sengsara nanti. Capek kan. Ya, pengennya tuanya juga fit, bugar, dan juga masih bisa aktivitas, masih bisa menggunakan fisik kita secara maksimal. Mungkin kalau udah menua lalu nanti punya cucu gitu, kan nice kalau masih bisa main dengan cucunya, masih bisa gendong, masih jalan. Kalau nggak kan apa, oma, opa gitu. Benar-benar. Malah nyusahin, ya. kasihan. Nah, gitu. ini Pak, ini juicing ini bagusnya dimulai kita dari usia berapa sih, atau dari mau bayi juga minum juga aman? Kalau bayi spesial biasanya. Tapi kalau secara in general 1 year old and above itu should be perfect, should be fine karena dari semua buah dan sayur segar. Nah, saya suka ditanya kadang-kadang, saya boleh ini atau enggak? Saya bilang gampang. Rejuve kan adopting clean label, di mana we always honest and transparent. Lihat aja ingredientnya, saya bilang. Ingredient itu kan cuman itu dan itu di press. Jadi pertanyaannya di boleh press nggak dan makan ada teknologinya supaya bisa hidup lebih lama kan, ibaratnya si expired date-nya. Nah, gitu. itu yang kita sebut high pressure. Itu kita invest di, tujuannya adalah supaya misi kita itu kan helping customer live happier. Tapi kalau sebelum teknologi itu kita beli, kita cuma bisa nolong orang di Jabodetabek. Karena maksimum walaupun kita buat di tempat yang super hygiene kan, kamu pernah lihat ya? Super clean, super hygiene, maksimum 3 hari. Gitu, ya kan? Jadi kalau orang yang benar-benar dia bilang buatnya fresh atau apa ternyata bisa nyampe jauh, itu pasti ada hal yang nggak benar yang lain. Misalnya karena maksimum itu 3 hari. Gimana dia bisa jualan di Bali misalnya gitu kalau ini? Biasanya trik gampang nih, dibekuin. Nah, sedangkan jus buah dan sayur itu nggak bagus kalau dibekuin, teksturnya itu berubah, ya kan? Dan juga nanti misleading dalam arti expiry date itu harus dari tanggal produksi, bukan dari tanggal thawing, gitu. Nah, makanya di tahun 2019 itu kita invest ya teknologi namanya high pressure technology. Nah, jadi cara kerjanya gampang. Sebenarnya salah satu cara kita yang paling simple yang banyak digunakan lain adalah dipasteurisasi. Tapi masalahnya kalau kita bicara raw, fresh fruit, vegetable, pasteurisasi itu kan relasinya dengan panas. Anything with heat is the enemy of fresh and raw. Nah, jadi kalau kita buat udah jus udah bagus-bagus, udah jadi, lalu kita pasteurisasi, freshness-nya hilang, taste-nya tuh nggak enak. Jadi berubah ya? Berubah, buktiin aja deh. Salah satu, dulu saya sebelum kenal teknologi gini itu, yang non from concentrate orange juice dari Amerika itu yang luar biasa, tapi begitu kita tahu, rasanya beda ya. Karena pasteurisasi, karena panas. Kedua, vitamin banyak yang rusak. Terutama vitamin C, itu sensitif banget. Nah, jadi makanya kita bilang kita nggak bisa pakai itu. Kita pakai ini high pressure. Cara kerjanya dia udah dibuat, udah jadi nih, udah bisa 3 hari ya. Ini dimasukin di
kan kamu lihat tuh mesin yang gede, Ya, itu sebenarnya lihat. steel chamber, dimasukin ke sana, itu diisi air dingin sekitar 7 derajat, lalu ada yang namanya intensifier, dipompa. Nah, kalau air itu dipompa terus water pressure-nya naik. Sama seakan-akan kayak kita taruh ini di dasar laut gitu. Sampai bisa mencapai 6.000 bar. 6.000 bar itu ekuivalen dengan 60.000 meter di dalam laut yang nggak ada di dunia ini. Ya. Efeknya apa sih? Ya. Ini jadi kayak dimasaj. Nah, dengan dia dimasaj dengan pressure yang luar biasa, tinggi sekali, bakteri kuman yang tersisa mati. Iya. Dengan dia mati, tapi karena tetap dingin dan non kontak, freshness-nya nggak hilang, nutrisinya nggak hilang, makanya tetap enak, tetap sama, tapi otomatis shelf life panjang. Gitu. Ya kan? Itu sebabnya pentingnya kita gunakan teknologi tersebut. Cuman memang teknologi itu batch ya. Iya. Kan kamu lihat dia di loading, Iya. diambil. Jadi ya memang operation cost-nya lebih tinggi Iya. dibandingkan yang pasteurisasi. Iya. Oke. High pressure teknologi namanya. Wah, keren banget ya. Jadi aman, terus udah gitu bisa maksimum, jadi bisa berapa lama sekarang? Dari 3 hari tadinya karena invasi. Sekarang kira-kira 3 minggu. Ya. Itu udah cukup sih. Dari kita beli sih sampai kita konsumsi nggak mungkin 3 minggu di. Enggak. Dan kita sebenarnya kalau mau bikin lebih sedikit lama juga masih bisa. Cuman Tapi nggak akhirnya- perlu. Kan kita pengennya langsung dibeli. Iya, makanya. Jadi itu udah cukup lah. Jadi kita bisa kirim ke Bali gitu. Oh, iya, Ada iya. di Palembang. Iya, betul. Satu hal saya lupa. Itu yang kadang-kadang sebelum kita sering dikritik yang kan orang yang buat happy itu bilang, jangan ngotorin bumi dong, sampah. Karena kita pakai high pressure, kita harus pakai bahan yang fleksibel. Ya, which is one way fleksibel itu kan plastik ya. Nah, karena kalau nggak pecah dia. Iya. Ya kan? Kan nggak mungkin beling ya. Betul, kamu gini, beling pecah. Beling juga nanti ada masalah sanitasi ulang nanti. Iya. Nah, lalu dengan gitu berarti kenapa Rejo pakai plastik? Ya kan? Nah, saya bilang kalau kita bilang ya, jangan pakai plastik. Itu sebenarnya campaign yang salah. Itu cara jangan pakai plastik. Saya bilang tujuannya apa sih? Tujuannya kan sebenarnya maksudnya jangan nambah sampah plastik gitu atau kurangin sampah plastik. Nah, salah satu cara jangan pakai plastik kalau memungkinkan. Makanya pemerintah kan PR-nya pencitraannya kantong plastik dilarang gitu kan. Tapi supermarket kalau kita beli ikan, beli apa? Semuanya pakai plastik. Nggak dilarang kan? Pasar Itu tradisional. mie instan aja plastik. GoFood, chilinya semua plastik. It's not realistic. Nah, jadi kita bilang no, that's not the realistic way. Jadi akhirnya kita bilang gini, supaya nggak nambah sampah plastik, kita buat botol kita ini dari yang namanya 100% rPET. Berarti apa? Ini dibuat dari 100% dari plastik yang udah ada. Nah, sehingga nggak nambah plastik lagi. Jadi jadi intinya kalau misalkan kalian tuh bukan nggak boleh plastik, boleh, tapi mungkin plastik itu disatuin sampahnya. Lalu di recycle. Jadi bisa dibikin lagi. diambil sama pabrik-pabrik yang memang membutuhkan Betul. plastik itu, jadi bisa di recycle, dibuat lagi gitu. Jadi instead of nambah plastik, jadi plastik itu diambil dan didaur ulang. Correct. Jadi kita achieve the same objective, Iya. sementara bisa maintaining product quality, ya kan? Bahkan kalau di Rejuve itu kita suka sediain botol putih yang gede, itu kita bilang kalau gitu balikin lagi botolnya, taruh, Jadi kita isi kirim nih. ke bank sampah, dia recycle bisa jadi kayak kadang-kadang baju, Iya. jadi ini, jadi sebenarnya indirectly bisa ngurangin malah. Benar. Gitu. Wah, keren banget. Kita udah banyak ngobrol nih tentang how to live healthier and happier sih. Mungkin ada message buat teman-teman yang paling pengen disampaikan gitu, how to live happier in 3 words deh, Pak. Waduh, in 3 words ya. Or in 1 kalimat deh, 1 kalimat deh. Apa nih yang paling penting nih buat Pak Richard? Kalau buat saya sih kita harus fokus utama diri kita, kesehatan kita. Karena kalau kita tuh nggak sehat tapi dengan cara yang sustainable ya. Ya. Jangan cara yang ini nanti nggak sustainable. Ya. Kalau kita tuh sehat, kita bisa berkontribusi lebih ke orang-orang yang kita cintai, Ya. ke pemerintah juga,
ke lingkungan dan lain-lain. Ya. Tolong diri kita sendiri, make wiser decision apa yang dikonsumsi agar kita tuh bisa stay fit dan bisa Benar, kontribusi more. Kalau kita sakit-sakitan, Iya, mau gimana? mau kontribusi apa? Nanti malah bebanin BPJS melulu. Iya, benar-benar. Gitu. Yang paling penting adalah save yourself first ya. Kita Ya. harus nyelamatin diri dulu, baru Betul. kita nyelamatin orang. Jadi emang, Kan di airline juga gitu kan? Iya. Kalau diumumin, iya bener. Caranya yourself gimana first. sih nyelamatin diri sendiri ya? Disiplin tadi itu, disiplin Disiplin. istirahatnya, disiplin makannya, disiplin lifestyle-nya, make disiplin time. make Ya, orang suka time. bilang saya nggak punya waktu untuk olahraga. Enggak, Make itu time. bohong. Aku make time. Iya, Aku super sibuk aja masih bisa. Karena aku tahu aku butuh. Aku tahu itu bagus buat aku. Jadi aku nggak mau memaksakan sesuatu yang aku tahu itu nggak baik, tapi aku tahu itu baik, Yes. aku harus lakuin. Setuju. Thank you Pak, good Thank you. luck. Sama-sama. Kece Luar banget. biasa. Thanks for the opportunity. Iya dong, sama-sama. Kita minum-minum Ya, dulu dong. boleh, boleh. Aku salary karena aku Wah, dia pinter yang paling ini dia. Oke, ya udah saya minum ini deh. Udah pernah coba ini loh? udah dong, semua udah. Tropic Joy udah ya? Iya. Oh, Cheers ini, Pak. Ini jus favorit saya nih sekarang. Oh gitu. Paling enak. Oh paling enak ya. Kiwi, strawberry, Oh, dan lain-lain. oh gitu. Cheers. Thank you for watching. Anak-anak semua suka.